Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek yang sangat saya cintai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, para kiai, para masyayikh yang sangat saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, secara umum setelah pemberlakuan PPKM selama kurang lebih 1 bulan, di Kabupaten Trenggalek sudah mengalami penurunan jumlah kasus aktif mulai bulan Januari hingga ke Februari, dan kemudian jumlah kesembuhan juga semakin tinggi meskipun tingkat kematian kita, rata-rata kematian masih di atas rata-rata nasional. Kemudian tingkat kesembuhan pun meskipun telah bertambah nilainya, tetapi masih juga kesembuhan kita masih di bawah rata-rata nasional. Maka kemudian sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021, setelah PPKM sekarang dilanjutkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala mikro atau akan kita sebut dengan PPKM mikro selama 2 minggu ke depan, mulai tanggal 9 Februari hingga 22 Februari. Apa saja yang akan membedakan PPKM yang sebelumnya dengan PPKM mikro? Yang membedakan adalah saat ini tanggung jawab terbesar adalah di Satgas Desa, yang dimana Satgas Desa tersebut dibantu oleh seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat membentuk Satgas hingga ke tingkat RT RW. Dan saat ini yang menjadi concern kita semua adalah secara sederhana adalah melakukan karantina wilayah terbatas di lingkungan yang memiliki kasus aktif positif COVID, di mana ada yang isolasi mandiri, kemudian terdapat lingkungan kontak erat, dan juga lingkungan sekitar yang mungkin suspek. Ini kemudian dilaksanakan yang namanya karantina wilayah terbatas. Jadi esensinya seperti itu. Jadi kalau kemarin pembatasannya adalah diberlakukan di seluruh kabupaten, saat ini pembatasannya di seluruh kabupaten tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tetapi karantina wilayah yang terkecil ini yang kemudian lebih dititik beratkan. Hal ini mengingatkan kita terhadap kesuksesan kita bisa mengurangi laju penyebaran COVID ketika awal-awal masa pandemi COVID ini. Karena kalau saudara-saudara seluruh masyarakat mengingat, ketika itu saya selalu mengambil kebijakan, ketika itu pemerintah Satgas mengambil kebijakan setiap yang positif dibawa ke asrama, diisolasi, kemudian OTG atau kontak erat lingkungannya dilakukan zona physical distancing ketika itu, sehingga tidak ada kemudian penyebaran lanjutan. Nah, saat ini yang terbesar adalah klaster keluarga. Hal ini disebabkan karena terjadinya banyak isolasi mandiri, kemudian banyak aktivitas kontak erat yang kemudian masih bebas melakukan kegiatan. Maka daripada itu kami pemerintah Kabupaten Trenggalek akan melaksanakan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 beserta seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk mensukseskan PPKM mikro. Adapun desa-desa yang menjadi prioritas dalam penanganan ini sesuai dengan instruksi Mendagri, yaitu di Kabupaten Trenggalek, di Kecamatan Trenggalek ada Surodakan, Karangsoko, Tamanan, Sumbergedong, Ngantru, Paraan, Kelutan, Rejowinangun, dan juga Ngares. Kemudian di Ponggalan ada Gembleb, Ngetal, Ngadirego, dan Bendorejo. Di Watulimo ada Desa Tasikmadu, Prigi, dan juga Watulimo. Di Gandusari ada Sukorejo. Di Karangan ada Desa Karangan. Kemudian di Tugu ada Sukorejo, Tumpuk, Gondang, dan juga Ndermosari. Kemudian di Dongko ada Desa Dongko, dan kemudian di Panggul ada Desa Wonocoyo. Nah, desa-desa ini harap memberlakukan skenario penanganan sesuai dengan instruksi Mendagri, di mana daerah dengan zona merah yaitu melakukan pengetatan termasuk pemberlakuan jam malam di RT masing-masing di pukul 20.00, dan kemudian di kawasan sekitar adanya isolasi mandiri, di sekitar kawasan adanya kasus positif, kontak erat, dan lain sebagainya, diberlakukan karantina wilayah terbatas. Tidak boleh ada orang yang masuk di lingkungan tersebut, dan orang di lingkungan tersebut pun tidak boleh ada yang keluar tanpa kemudian izin oleh Satgas setempat dengan hal-hal yang diperkenankan. Adapun kemudian kebutuhan masyarakat
yang berada di zona terkarantina akan dicukupi oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, yaitu meliputi logistik sembako, mulai dari karbohidrat, protein, dan lain sebagainya, dan juga kebutuhan untuk pakan ternak selama masa karantina tersebut. Nah, bagaimana dengan desa-desa di luar zonasi karantina? Semuanya wajib menerapkan protokol yang sama. Kita berasumsi bahwa kita starting semuanya zona merah terlebih dahulu. Semuanya menyelenggarakan protokol yang ketat terlebih dahulu. Tetap di kabupaten kita work from home 50% untuk perkantoran. Kemudian tetap kita berlakukan yang namanya jam malam, meskipun saat ini kita perpanjang karena kita ingin ekonomi kita juga berangsur-angsur membaik. Kalau sebelumnya jam malam itu jam 7 malam, saat ini sesuai instruksi Mendagri hingga pukul 9 malam. Kemudian kapasitas restoran yang sebelumnya 25%, saat ini 50%. Jadi mohon seluruh restoran kapasitas terpasang baik bangku maupun meja, ya, meja, kemudian kursinya tolong dipasang 50%, kemudian di mejanya diberi penyekat mika, karena paling resiko adalah ketika kita makan bersama kemudian mengobrol ada percikan, itu yang paling besar resiko untuk penyebaran virusnya. Kemudian seluruh pelayan harap memakai masker, face shield, dan juga sarung tangan. Nah, kemudian kita akan evaluasi selama 1 minggu ke depan. Nanti selama 1 minggu saya akan melaporkan kembali kepada masyarakat desa-desa mana yang zonasinya bergerak, mana yang masih merah, mana yang sudah orange, mana yang sudah hijau. Nah, kemudian protokol di desa-desa yang hijau, aktivitas sosial budaya diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Di zona yang oranye dan merah tidak diperkenankan adanya kerumunan sama sekali. Termasuk nanti pembukaan pasar hewan, nanti bertahap sesuai zonasi di mana desa atau pasar hewan itu terletak. Semakin baik semua desa dan semua kecamatan nanti protokol zonasinya, maka akan kita buka secara berangsur-angsur. Adapun secara umum saat ini kita terapkan semuanya, kita asumsikan berzona merah. Kemudian semuanya menerapkan protokol, termasuk hajatan hanya diperbolehkan ketika ada yang menikah, yaitu dengan maksimal 15 orang di dalamnya, melaksanakan ijab kabul tanpa kemudian mengadakan pesta seperti makan di tempat maupun yang lain sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan, dan saya juga mengajak seluruh ASN sesuai dengan surat edaran yang telah diedarkan oleh Sekretariat Daerah bahwa menghadapi masa pandemi, menunggu juknis refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan dampak sosial, ekonomi maupun jaminan sosial. Kami berharap seluruh ASN, khususnya kita semua, mari kita berempati. Di masa pandemi banyak orang yang secara ekonomi terganggu, tetapi kita ASN bekerja ini gajinya insya Allah masih tetap utuh. Maka mari kita sisihkan di rekening Basnas sesuai di bawah link ini. Silahkan ditransfer ke rekening Basnas, baik yang di Bank BRI, Bank Jatim maupun Bank Syariah Indonesia. Silahkan semua ASN saya himbau untuk kemudian menyisihkan sebagian rezekinya, apalagi sedekah bisa menghalau bala ataupun musibah di Trenggalek ini. Jadi saya ajak agar kemudian itu bisa kita gunakan untuk membantu saudara kita yang sedang menghadapi masa karantina terbatas di satu wilayah tertentu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sudah ikut menjadi local influencer atau ikut menjadi penggerak dalam hal pendisiplinan protokol kesehatan. Jadi esensi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro ini adalah di mana gerakan masyarakat ini menjadi satu kunci, karena pemerintah tidak sanggup menghadapi pandemi ini sendiri. Kami sadar masyarakatlah kunci kesuksesannya, maka kami mohon seluruh local leader, seluruh masyarakat semuanya tetap tidak kehilangan semangat, kompak untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, kemudian mengkarantina secara terbatas mereka-mereka yang beresiko, dan juga membantu solidaritas. Jika ada yang punya gabah, monggo dibantu gabah. Jika punya hasil ekonomi yang lain yang bisa dibantukan, kita gotong royongkan untuk membantu saudara kita yang sedang
mengalami masa karantina wilayah. Semoga itu bisa menjadi amal dan juga bisa menjadi jalan kita keluar dari krisis pandemi COVID-19 di Kabupaten Trenggalek ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya harap 1 minggu ke depan saya bisa mengumumkan zonasi semua desa bisa baik. Kalau demikian nanti secara berangsur beberapa tempat yang kita tutup seperti tempat wisata, kemudian pasar hewan, terus kemudian kegiatan yang saat ini mungkin skupnya masih sangat kecil, nanti bisa ditambah, meskipun sekali lagi ingat virus ini belum selesai sampai terjadi kekebalan imunitas. Maka ketika zona kita semakin membaik, bukan berarti protokol kesehatan nanti kita longgarkan. Karena kalau kita longgarkan, kita akan mengulangi kasus yang sama. Dulu kita sangat rendah, kita dapat banyak penghargaan, kemudian tiba-tiba kita kaget ketika lonjakannya sangat tinggi, karena kita tidak ingin ada di situasi seperti ini lagi di masa yang akan datang. Maka ini sebagai pelajaran, kita pernah ada di puncak kasus yang cukup tinggi, bahkan kita kasus aktif tertinggi di Jawa Timur. Nah, saat ini waktunya kita untuk melandaikan kembali, untuk membuat daerah kita aman, kemudian tetap dengan protokol yang ketat nantinya sampai masa-masa yang datang. Semoga protokol ini menjadi kebiasaan baru, memakai masker ini menjadi lifestyle baru kita, menjadi gaya hidup baru kita, sehingga nanti ke depan kita tetap bisa berkegiatan, bersosial dengan baik, bersilaturahmi dengan baik. Apalagi 2 bulan lagi kita akan ada hari Ramadan dan juga Lebaran. Kita ingin semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan normal yang baru, tidak terjadi banyak restriksi karena situasi COVID yang tidak terkendali. Semoga ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Saya mohon maaf jika ada segala sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjaga kesehatan, dan juga menjauhi kerumunan. Terima kasih.